Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insya Allah kita akan masuk ke level yang baru setelah kita menyelesaikan sebelumnya level 3. Level 1, 2, 3, Bapak Ibu, itu satu pembahasan. Dalam artian itu membahas seputar i'rab pada isim ya, meskipun di level 1 itu ada bagian mukodimah yang sedikit membahas fiil juga ada. Tapi level 1, 2, 3 itu secara umum pembahasannya adalah seputar i'rab pada isim ya, i'rab pada isim. Pembahasannya adalah tanda i'rabnya, kemudian sebab i'rabnya. Dan itu tinggal dirangkai saja. Ketika sudah bisa merangkai ini kenapa kok irobnya rofa, nasab, dan jer? Setelah itu tandanya pakai apa? Nah, karena jenisnya isimnya isim apa? Itu udah selesai. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mulai menebak-nebak. Tinggal kalau memang sekarang mungkin kayaknya kalau saya membaca kitab kok belum ngeklik ya, itu butuh latihan saja Bapak Ibu. Jadi butuh latihan untuk menentukan makna-maknanya. Jadi seiring berjalannya waktu yang jelas jangan sampai putus belajarnya, mau dengan saya, mau dengan yang lain, usahakan Bapak Ibu kalau sudah belajar bahasa Arab seperti ini, jangan sampai putus dalam artian ya jangan berhenti. Sudah belajar teori, itu lanjut harus belajar praktek. Nah, kenapa kalau kita belajar bahasa Arab ya tujuannya supaya Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Di antaranya mempraktekkan untuk nanti belajar membaca tafsir, memahami Al-Quran lewat tafsir-tafsir para ulama. Tafsir itu kan sekarang banyak. Ya, dalam kalau Bapak Ibu mau yang kompleks, mau yang simple itu yo ada. Yang simpel itu ya kayak terjemahan bahasa Indonesia itu Bapak Ibu dalam artian tafsirnya ringkas banget. Ya, satu ayat itu tafsirnya ringkas. Jadi itu untuk belajar itu enak insya Allah. Baik, itu salah satu contohnya. Atau contoh lain nanti Bapak Ibu belajar fikih dan lain sebagainya. Nah, pagi hari ini kita akan mulai masuk ke level 4 yang ini membahas sama seperti i'rab pada isim, hanya bedanya lebih simpel. Jadi memang kita tidak terlalu lebar banget juga dalam i'rab pada fiil. Ada beberapa yang memang tidak dicantumkan dalam pembahasan di level 4 ini. Tapi mudah-mudahan itu nanti bisa Bapak Ibu dapatkan di perjalanan ketika nanti praktek baca kitab insya Allah. Ya, jadi di level 4 ini kita akan belajar dua hal paling tidak ya Bapak Ibu. Eh, Sebab dan tanda. Sebab i'rab pada fiil dan tanda i'rab pada fiil. Kan sama ya kayak isim ya. Tanda i'rab pada isim itu di level 1. Sebab i'rab pada isim itu lengkapnya di level 2 dan di level 3. Nah, kalau fiil itu sebabnya cuma dibahas dalam 3 halaman. Saya ulangi ya Bapak Ibu nanti. Sebab i'rab pada fiil hanya akan kita bahas sekitar 3 slide. Sedangkan sisanya nanti kita akan bahas tanda i'rab pada fiil. Nah itu kan jadi nggak banyak-banyak banget ya. Kalau sebab i'rab pada isim itu dibahas dalam dua level, level 2 dan level 3. Tapi kalau sebab i'rab pada fiil cuma 3 halaman kurang lebihnya. Seperti apa? Kita akan masuk ke pembahasannya insya Allah Bapak Ibu. Kami bagikan ada 2 file ya. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakannya. Insya Allah itu sama, cuman beda desain saja. Eh, saya coba pakai yang slide yang PowerPoint di sini. Baik, bentar saya tampilkan untuk materi pagi hari ini. Bismillah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk di level 4 ya. Masuk di level 4 dan di level 4 ini kita akan bahas i'rab pada fiil. Ya, di level 4 ini kita akan bahas i'rab pada fiil. Hmm. I'rab pada fiil. Dan simpelnya lagi Bapak Ibu kan fiil ada 3 ya. Ada fiil madhi, fiil mudhari, sama fiil amr ya. Saya ingatkan kembali fiil itu ada 3. Fiil madhi, fiil mudhari, sama fiil amr ya. Fiil madhi yang artinya lampau, fiil mudhari artinya sekarang dan akan datang. Kalau fiil amr itu kata perintah. Nah,
Kita akan pelajari rinciannya dan pembagiannya pada slide-slide berikutnya. Tapi berita bahagianya Bapak Ibu, dari tiga jenis fiil ini ternyata yang akan kita bahas i'rabnya hanya pada fiil mudhari saja. Jadi hanya pada fiil mudhari saja. Selain fiil mudhari itu tidak bisa di i'rab alias mabni. Alias apa? Mabni. Hmm. Kayaknya dulu itu ke pembahasan di level 1 kita menyampaikan begini, ada pembahasan seperti ini. I'rab pada isim dan i'rab pada fiil. Kan ada mu'rab, ada mabni ya Bapak Ibu ya. Kalau isim mayoritas mu'rab, mayoritas bisa di i'rab isim. Tapi kalau fiil itu mayoritas mabni. Makanya pembahasan itu sedikit banget. Ya, sedikit banget. Karena yang lain itu mabni, berarti nggak berubah. Ya fiil madi semuanya ya begitu. Fiil amr ya semuanya begitu. Kalau fiil mudhari nanti itu mu'rab. Meskipun juga ternyata ada yang mabni. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, itu fiil. Hmm. Ya, jadi i'rab pada fiil, kita ingatkan kembali Bapak Ibu, i'rab pada fiil itu ada rofa, ada nasab, dan ada jazm. Ada rofa, ada nasab, ada jazm. Ini i'rab pada fiil. Bedanya dengan isim di bagian jazmnya. Kalau isim itu jer, kalau fiil itu jazm. Baik, doma, fathah, kalau ini sukun ya. Sukun. Kalau jer kan itu kasroh. Jadi fiil itu nggak ada jernya. Fiil itu tidak ada i'rab jer. Jadi apa namanya? Huruf jer itu sementara kita tidak bahas di sini ya. Ya meskipun nanti di contoh tetap akan muncul huruf jer. Tapi itu masuknya ke isim. Nah, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, perhatikan sebab i'rab pada fiil. Dan sekarang kita akan mulai masuk ke rinciannya Bapak Ibu. Tadi kan kita sampaikan begini. Kita akan mempelajari sebab i'rab pada fiil. Yang kedua adalah kita akan mempelajari tanda i'rab pada fiil. Tanda i'rab pada fiil. Kita lihat contohnya. Bapak Ibu yang kami hormati, contohnya kita lihat dari yang sebelah kanan. Ini contoh i'rab rofa. Yansuru. Perhatikan huruf ro-nya yang berwarna merah di sini. Domah dia. Yansuru ya. Yansuru i'rabnya dia rofa. Tandanya domah. Ya. Sebabnya apa? Nanti kita akan bahas insya Allah. Ya, sebabnya apa kita akan bahas. Tapi lihat dulu contoh yang kedua di sampingnya ada an yansuro. Yang ini yang nasab. Huruf ro-nya perhatikan, dia berubah menjadi fathah. Kenapa? Karena ada an di sini, ketambahan an. Ya kan? Kemudian yang ketiga, lam yang sur. Ini contoh yang jazm. Perhatikan huruf ro-nya yang dilihat, yang berwarna merah, sukun. Nah, itu adalah tanda jazmnya. Kenapa? Karena ada lam. Ada lam di sini. Perhatikan Bapak Ibu, di keterangan ini. Pada dasarnya, sebab perubahan i'rab fiil dikarenakan adanya sebab atau amil yang masuk ke dalam sebuah fiil. Amil tersebut hanya terdapat pada i'rab, nasab, dan jazm saja. Saya ulangi, jadi kenapa kok dia bisa rofa, nasab, jazm? Karena ada amil. Amil itu penyebab gitu aja ya, simpelnya. Penyebab. Jadi kenapa kok apa namanya fiil itu i'rabnya bisa rofa, nasab, jazm? Ya kemungkinan besar ada penyebabnya. Ya penyebabnya itu ternyata hanya pada i'rab, nasab, dan i'rab, jazm saja. Pada i'rab, nasab, dan i'rab, jazm saja. Kenapa? Ya. Jadi ini keterangan tambahannya ya. Jika terdapat amil nasab maka akan berubah menjadi nasab. Jika terdapat amil jazm maka akan berubah menjadi jazm. Dan jika tidak ada keduanya maka i'rabnya rofa. Jadi simpel banget. Kalau ada penyebab nasab maka dia jadi nasab kayak ini ada an, ini penyebab nasab annya. Kalau ada penyebab jazm yaitu lam, ada huruf lam masuk ke fiil maka dia i'rabnya jazm. Saya ulangi, ketika ada penyebab nasab di sini an ya, an itu penyebab fiil jadi nasab, maka fiilnya pun ketika kemasukan an jadi nasab. Ketika kemasukan amil jazm, penyebab jazm yaitu huruf lam, maka fiilnya berubah menjadi jazm i'rabnya. Dan ketika tidak ada keduanya, maka i'rabnya rofa. Jadi kenapa kok ini rofa? Jawabannya karena tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazm.
litajarrudiha 'anin nawasibi wal jawazimi. Karena kosong dari penyebab i'rab nasab dan i'rab jazm. Sesimpel itu, nih Bapak Ibu. Perhatikan contoh yang di bawah ini keterangannya ya. Yansuru. Yansuru i'rabnya apa? Yansuru i'rabnya nasab. I'rabnya nasab, i'rabnya rafa. Mohon maaf ya. Tak minum dulu. Bismillah. Yansuru i'rabnya rafa. Kenapa i'rabnya rafa? Karena tidak ada amil nasab ataupun amil jazm. Udah gitu aja. Jadi nggak ada penyebab nasab dan penyebab jazm berarti dia rafa. Oke, kemudian jadi ini tidak ada amil nasab atau amil jazm. An yang suro. An yang suro di sini i'rabnya apa? I'rabnya nasab. Kenapa nasab? Karena diawali amil nasab. Apa itu an? Nah, berarti an itu adalah amil nasab. Ya kayak kalau isim itu kayak jadi maf'ulun bih lah, itu kan jadi nasab. Kalau fiil dia bukan dalam kedudukan. Jadi simpelnya fiil itu gini Bapak Ibu. Kalau isim, ya fokus ke saya dulu ya sebentar. Nah, kalau isim itu kan penyebab i'rabnya itu biasanya kedudukan ya. Kedudukan pada sebuah kalimat itu akan membuat sebuah isim i'rabnya berubah. Saya ulangi Bapak Ibu. Jadi penyebab i'rab pada isim pada umumnya itu adalah kedudukan pada sebuah kalimat. Menjadi mubtada, menjadi khobar, menjadi fa'il, naibul fa'il, maf'ulun bi, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, dan seterusnya. Kedudukan dalam sebuah kalimat. Maka dia i'rabnya akan berubah disesuaikan dengan kedudukannya menjadi apa. Sedangkan fiil itu enggak. Jadi kita enggak perlu mikir ini kedudukannya jadi apa untuk tahu ini nasab, ini jazm atau rofa. Cukup tahu oh ini huruf penyebab nasab. Oh ini huruf penyebab jazm. Jadi cukup tahu oh ini hurufnya. Jadi kalau ada huruf an, nah ini huruf contohnya an. An itu kalau sebelahnya fiil mudhore, ya wis pasti fiil mudhoreknya nasab. Udah gitu aja. Jadi nggak perlu an ini kedudukannya apa enggak. Ada lagi lam kayak tadi di contoh yang jazm. Jadi selama ada huruf lam kok dia nempel ke fiil mudhari ya berarti fiil mudharinya itu bakalan jazm. Sesimpel itu. Jadi simpel banget. Makanya penyebab i'rab pada fiil itu hanya tiga slide. Lanjut, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu kamerawi terakhir nih sini bagian yang di jazm ya, di bagian yang jazm di sini. Ya, bagian yang jazm, lam yang sur, i'rabnya apa Bapak Ibu? Jazm. Kenapa jazm? Karena diawali amil jazm apa itu lam. Tanda jazmnya belum kita bahas ya. Tapi yo simpelnya kalau yang ini rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jazmnya dengan sukun. Nah gitu aja. Sama kan dengan pembahasan isim Bapak Ibu? Iya, sama. Mirip gitu. Ini lebih simpel lagi. Jadi gitu. Jadi kenapa kok fiil itu bisa rofa? Karena nggak ada amil nasab, nggak ada yang ambil jazm. Kenapa bisa nasab? Karena ada amil jazmnya. Dan itu huruf. Sebentar, astagfirullahaladzim. Saya kaget. Anak saya bangun dan istri kayaknya lagi keluar. Sebentar lagi Bapak Ibu. Bismillah. Baik. Ya Bapak Ibu. Iya. Insya Ya, Bapak Ibu, Allah. nanti saya pelan-pelan ya. Ini kebetulan istri lagi ngajak anak yang besar keluar sebentar. Ternyata terbangun. Mungkin suara saya agak terlalu keras, padahal kayaknya jauh ya. Baik, paham Bapak Ibu sampai di sini ya? Oke, sekarang kita geser ke sebelah slide yang berikutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kami hormati, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mulai mempelajari di slide ini kita akan mulai mempelajari tentang sebab-sebab fiil itu menjadi nasab. Ya.
Jadi di slide ini kita akan belajar sebab-sebab fiil itu menjadi nasab. Yang di buku pembahasannya sama ini sebab-sebabnya ya. Sama nggih Bapak Ibu? Di buku macam-macam amil nasab pada Oh, fiil. macam-macam ambil nasab. Oh iya, iya. Sama berarti. Macam-macam ambil nasab. Itu istilah. Berarti penyebab penyebab fiil menjadi nasab. Itu macam-macam ambil nasab. Baik, terima kasih Pak Eka. Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi kita akan mempelajari macam-macam amil nasab dan itu cuman ada dalam satu slide saja. Kita akan lihat contohnya. Jadi Bapak Ibu cukup menghafal hurufnya nanti ya. Hafalkan saja hurufnya. Ya, ini akan saya tampilkan contohnya, tapi yang Bapak Ibu lakukan di langkah ini adalah hafalkan hurufnya saja dan maknanya. Oke, kita lihat contoh yang pertama, an. Nah, ini kan yang tadi kita pakai contoh di pertama. Ini yang di antara yang sangat sering muncul. Di antara yang sangat sering muncul yaitu an. Contohnya adalah uridu an ahfadzal Qur'ana. Uridu an ahfadzal Qur'ana. Dan Bapak Ibu kalau ingat, an itu adalah eh, an itu sudah kita bahas ya. Kalau Bapak Ibu ingat pada pembahasan masdar muawwal. Ingat Bapak Ibu, masdar muawwal itu membahas seputar fiil mudhari yang didahului dengan an. Fiil mudhari yang didahului dengan an yang itu bisa jadi maf'ulun bih dan lain sebagainya. Masih ingat ya? Nah, di sini dia jadi maf'ulun bih sebenarnya. Secara pembahasan i'rab isim dia jadi maf'ulun bih karena uridu itu artinya adalah saya ingin ya. Uridu, oredo ya. Oredo itu ternyata dari uridu kalau nggak salah ya. Tahu ya Oredo ya Bapak ya. Itu provider. Baik, uridu saya ingin. Apa yang saya inginkan? An ahfadzal Qur'an. Saya ingin menghafal Al-Qur'an. Saya menghafal Al-Qur'an gitu. Ya. Jadi saya menghafal Al-Qur'anul Karim. Berarti kalau secara struktural bahasa dari sisi isimnya an ahfadha ini dia jadi maf'ulun bi berarti fi mahalli nasbin ya. Ini masdar muawal ya. An ketemu fi'il mudhari masdar muawal. Dia jadi maf'ulun bi, objeknya uridu. Oke. Al-Qur'an dia nasab. Kenapa nasab? Karena dia jadi maf'ulun bihnya an ini ahfadho. Aku menghafal. Menghafal apa? Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an maf'ulun bih, i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Nah, pembahasan berikutnya adalah yang ada di bab ini yaitu bagian ahfadho. Ini fi'il mudhari. Kedahuluan didahului an, maka aslinya itu ahfadhu. Aslinya itu ahfadhu. Ini fi'il mudhari yang domirnya ana. Aslinya itu yahfadhu. Yahfadhu nanti kita akan hafalkan insya Allah di slide-slide berikutnya. Kok bisa jadi ahfadhu? Jadi aslinya itu yahfadhu, yahfadhani, yahfadhuna, tahfadhu, tahfadhani, yahfadhna, tahfadhu, tahfadhani, tahfadhuna, tahfadhina, tahfadhani, tahfadna, ahfadhu, nahfadhu. Jadi ahfadhu, ana ahfadhu. Saya menghafal. Aslinya domah. Karena kemasukan an, maka dia berubah jadi nasab. Tanda nasabnya fathah. Dan gitu aja. Sesimpel itu. Jadi Bapak Ibu cukup hafalkan bahwa an adalah penyebab fiil menjadi nasab. Penyebab fiil menjadi nasab. Saya ngeliat anak saya dengerin saya jelasin dia sambil lagi gini. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, ini contoh yang pertama ya. Jadi artinya saya ingin menghafal Al-Quran. Ya, saya ingin menghafal Al-Quranul Karim. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu. Lan. Nah, ini huruf yang kedua. Lan itu biasanya diartikan sebagai tidak atau tidak akan. Biasanya lan. Ya. Ini juga sama. Dia menyebabkan fiil menjadi nasab. Contohnya adalah ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر yuakhiro oke yuakhiro itu aslinya adalah yuakhiru domah kalau nggak ada lannya ya kan ketika nggak ada penyebab nasab atau penyebab jazm maka i'robnya adalah yorofa ketika ada penyebab nasab dan ada penyebab jazm maka i'robnya disesuaikan dengan penyebabnya dan di sini fiil mudhari'nya kemasukan lan maka dia berubah menjadi nasab. Tanda nasabnya fathah lagi kayak gini. Nah, yuakhiro aslinya yuakhiru
berubah menjadi yu'akhir. Udah sesimpel itu aja. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila ajalnya telah tiba. Walan yu'akhir. Gitu nih Bapak Ibu. Baik, ini yang kedua, lan. Ingat-ingat ya, lan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membaca Quran, ketemu an sama ketemu lan, eh, munculkan kebahagiaan di situ bahwa Bapak Ibu nemu ini penyebab nasab. Tinggal loh ini nasabnya kok bisa kayak begini. Oh itu nanti belum kita pelajari mungkin sebagian. Tapi kalau fi'il mudhari'nya bentuknya simpel seperti ini, insya Allah sama. Ya, insya Allah sama. Di fathah jadi fathah gitu ya. Baik. Selanjutnya yang ketiga ya. Kai. Ya, kai ini artinya bisa diartikan supaya. Ya, diartikan biasanya supaya. Ijtahid kaitan jaha. Ijtahid kaitan jaha. Bersungguh-sungguhlah supaya engkau sukses. Jadi hafalkan bahwa kai adalah penyebab fiil itu menjadi nasab ya. Ya, kai itu adalah penyebab fiil itu menjadi nasab. Tanjaha itu aslinya adalah tanjah. Tanjaha itu aslinya adalah tanjahu kemasukan kai maka dia berubah menjadi kai tanjah. Oke, supaya. Nah, ijtahid kai tanjah ini contohnya ya. Lihat bagian haknya dia berubah menjadi fathah. Bagian haknya berubah menjadi fathah. Iya. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah lamukai. Lamukai. Apa lamukai maksudnya? Lam yang bermakna kai. Lam maknanya tapi dia adalah supaya. Jadi dia lam tapi secara makna dia kayak kai gitu maksudnya masih itu lamukai maksudnya. Saya ulangi ya. Lamukai adalah lam huruf lam. Sebenarnya kan ini huruf jer Bapak Ibu. Sebenarnya aslinya huruf jer. Ya, huruf jer tapi ada an-nya aslinya. Jadi aslinya lian gitu ya. Tapi an-nya itu dihilangkan. Makanya dimasukkan jadi lamu kai ya. Pembahasan lamu kai. Oke, lamu kai sama seperti kai. Dia memasukkan fiil. Iya sayang. Baik. Lamu kai dia seperti kai. Contohnya adalah azhabu ilal masjidi li aqra'al qur'ana. Azhabu ilal masjidi li aqra'al qur'ana. Azhabu saya pergi. Kemana? Ilal masjid ke masjid li aqra'al qur'ana supaya atau untuk gitu ya supaya atau bisa dimanai untuk juga untuk membaca Al-Qur'anul Karim ya sebentar Bapak Ibu ya jeda sebentar sebentar. Harus haus. Nah ya. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjutkan sejenak ya. Jadi li akroa itu aslinya adalah akrohu yang ketambahan lam berubah menjadi li akroa. Kayak azhabu itu aslinya rofa. Dia jadinya azhabu itu rofa. Tapi kalau seandainya ketambahan lam juga jadinya li alhaba. Oh iya. Jadi gitu nggih Bapak Ibu yang kami hormati. Ini lam kai, jadi lam yang bermana kai. Selanjutnya ada lamul juhud dan ada hatta. Eh, itu cuma tambahan dua ini aja. Ya. Hatta ini sebenarnya juga sama kayak fi'il mudhari. Ya, sama kayak huruf jar sebenarnya ya. Itu hatta. Kalau lamul juhud itu lam yang bermana juhud itu pengingkaran.
Jadi kalau lamul juhud itu biasanya itu diawali dengan ma seperti ini. Nah, ada kayak lamukai sama seperti lamukai gini, tapi didahului ma. Ya. Jadi wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum sehingga maknanya itu pengingkaran. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa namanya kayak penafian gitu ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian. Dan terakhir adalah hatta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ya hatta ya'tiya. Huruf ya-nya itu fathah. Kalau ini liyudhi'a huruf A-nya fathah. Oke, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, itu bagian atau huruf-huruf yang menyebabkan fiil berubah menjadi nasab. Saya. Kamu haus? Iya. Hmm. Jadi gitu Bapak Ibu, bisa dipahami sampai di titik ini Bapak Ibu. Jadi mudah. Pokoknya hafalkan huruf-hurufnya. An di sini ya. Mana ya? Nah ini. Ada an, ada lan, ada kai, lamul juhud, lamu kai, hatta. Ini adalah penyebab-penyebab i'rab pada fiil. Hafalkan hurufnya karena itu cuman itu penyebabnya. Jadi nggak harus ngapalin kedudukannya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk sesi materi sampai di sini dulu. Setelah ini kalau mau ada yang tanya jawab boleh ya. Insya Allah ya. Kalau tanya jawab nanti kan pertamanya selesai ini ya. Sambil nunggu ibunya, rumahnya pulang. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Sesi materi kita cukupkan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke.